Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nicholas Radipa dari kelas 12 IPA 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan orasi ilmiah tentang pemilu. Orasi ilmiah bertajuk Pemilu, Demokrasi dan Reformasi Hukum oleh Guru Besar Luar Biasa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Prof. Susi Dwi Harijanti, disampaikan dalam sidang Senat Penerimaan Mahasiswa Baru tahun akademik 2023-2024 dan wisuda sarjana tahun akademik 2022-2023 pada Rabu 30 Agustus 2023 di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Tahun 2019, untuk pertama kali sejak Indonesia merdeka, pemilu dilakukan secara serentak, meliputi pemilihan presiden, wakil presiden, serta pemilihan legislatif, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Suatu pemilihan yang dikatakan paling rumit dan paling mahal di seluruh dunia, bukan saja mahal dalam arti materi, namun juga dalam arti sumber daya manusia. Sebagaimana dimuat Kompas 22 Januari 2022, KPU menyatakan terdapat 894 petugas meninggal dan 5.175 petugas mengalami sakit. Pemilu serentak dikatakan oleh Yudi Latif menghabiskan kira-kira 24,9 triliun rupiah. Pilpres 2014 mengakibatkan bangsa Indonesia terbelah dan persoalan tersebut berlanjut, bahkan ke tingkat yang lebih serius pada Pilpres 2019. Tahun 2019 untuk Pilpres ditandai dengan keikutsertaan insumben dimanapun dan kapanpun. Para insumben selalu mempunyai peluang lebih baik, antara lain karena dapat menjual hasil konkret yang telah dan sedang dijalankan. Biasanya insumben akan bertindak secara onsite untuk menghadapi pesaingnya yang menjual gagasan-gagasan guna mengalahkan sang insumben. Keterpilihan Jimmy Carter menjadi presiden yang mengalahkan Gerald Ford dari Partai Republik. Tema kampanye Carter saat itu adalah Leadership for a Change, yang mengesankan demokratis dan fleksibel. Sementara Ford dengan tema Has Made Us Ford Again, yang memberi kesan ingin memperbaiki citra negara yang bermasalah akibat skandal Watergate pada masa kepemimpinan Presiden Nixon. Di Indonesia, Jokowi Ma'ruf yang mengusung slogan Indonesia Maju menawarkan visi terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, dan menurunkan visi tersebut menjadi 9 misi, antara lain peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, sinergi pemerintahan dalam daerah dalam kerangka negara kesatuan, dan lain-lain. Dapat terjadi seorang insumben yang berhasil pada periode sebelumnya dapat kalah dari pesaingnya karena ia sekedar menjual keberhasilan tanpa dasar konseptual platform yang jelas. Namun patut diingat, seringkali rakyat banyak masih dilandasi cara berpikir tradisional, konkret, dan kontan, dan hal itu menjadi ukuran memenangkan kompetisi. Pemilu 2019 telah menunjukkan hasilnya, di mana insumben terpilih kembali. Namun dalam periode kedua masa jabatannya, pertanyaan-pertanyaan mengenai reformasi hukum kembali mengemuka. Pada 26 September 2022, Presiden Jokowi menyatakan pentingnya melakukan reformasi hukum. Pertanyaannya, mengapa pernyataan tersebut justru muncul menjelang akhir masa jabatan? Dapatkah diasumsikan bahwa pemilu dari 2019 menghasilkan penyelenggara negara yang kurang memberi perhatian pada terselenggaranya reformasi hukum atau bahkan abai terhadapnya?